Intinya pindah rumah tuh capeknya berkali-kali ya. Bukan cuman 1 hari, bukan cuman 1 minggu. Ya mungkin sebulan capek lo baru hilang. Itu pun kalau kerjaan lo biasa-biasa aja. Kalau kerjaan lo lagi benar-benar padat juga, ya makin-makin lah. Makin capek, makin terkuras energinya. Mentally capek, physically capek, ya sama aja sih. Buat lo yang pernah ngalamin putus juga, waktu lo harus pindah dari hati yang biasa lo sapa, lo sayang, dan lo harus pindah. Emang bisa sehari lo beresin itu semua? Kayaknya enggak deh. Emang bisa seminggu? Mungkin. Tapi emang sebanyak itu orang yang bisa move on dalam waktu seminggu? Lo emang gak inget sama historinya? Lo gak inget sama kenangan-kenangan manisnya? Masa sih? Buat gue, sekali lagi, gue mungkin orang yang benar-benar malas pindah. Mau itu rumah, mau itu kerja, mau itu hubungan gue. Kayaknya kalau selama itu baik-baik aja, gue orang yang pertama mungkin di dunia ini yang benar-benar menghindari untuk pindah. Halo, lo lagi dengerin The Noisy Thoughts bareng gue Pranata. Di antara lo semua, ada yang pernah pindah rumah? Gue baru aja ngalamin, dan gue baru aja pindah rumah. Dari rumah ke apartemen lebih tepatnya. Banyak banget plus minus yang gue dapet ya. Tapi yang jelas menurut gue pindah rumah itu bukan untuk umuran 30 ke atas deh. Kenapa? Pertama, 30-an ke atas tuh fokus banget sama kerjaan ya, sama bisnis, sama usaha, atau sama pekerjaan di kantor sebagai karyawan. Fokus itu tuh yang sulit banget dibagi. Mungkin itu yang terjadi di gua. Bukan cuman itu, bukan cuma fokus yang dibagi, tapi energi lo, badan lo itu benar-benar draining banget. Itu benar-benar gila sih. Ini capek banget. Gua mesti ngurus bongkaran, gue mesti ngurus juga mindahin rumah, isi rumah ke dalam apartemen dengan bolak-balik ngangkut barang dan lain-lain karena gue nggak pakai jasa angkut. Itu secapek itu. Banyak banget faktor yang bikin gue jadi kayak gitu. Salah satunya ya pasti pindahan itu nggak murah ya. Pindahan itu mahal banget. Itu dari sisi uangnya dulu. Tadi juga gue udah nyebutin dari sisi energi badan lo. Ya secapek itu sih, bener-bener secapek itu sih. Tapi bukan cuma rumah sih menurut gue. Waktu buat lo yang udah ngalamin kerja dan lo harus pindah kerja, hal pertama yang lo lakukan adalah menghitung berapa jam lo ke kantor baru, menghitung berapa ongkos yang lo keluarkan untuk sampai di kantor baru, menghitung effort yang lo keluarkan di kantor baru, dan yang terakhir adalah adaptasi. Adaptasi itu penting banget lagi. Tapi kalau di kasus gue pindah rumah, adaptasinya sangat minim. Soalnya gue udah beberapa kali survei ke sini dan gue udah merasa lumayan nyaman. Nyaman itu penting. Balik lagi, kalau misalkan lo mau tahu, sekarang bisa dibilang millennials dan Gen Z yang belum punya rumah, kalau lo bukan jajaran direksi atau something seperti itu, lumayan mustahil lo punya rumah di Jakarta. Mungkin lo bisa punya rumah, tapi itu pun jauh banget sih gue pikir. Kalau di bawah direksi ya, kayak manajerial dan lain-lain, dengan effort yang lo keluarin setiap harinya, dari jarak, energi, ongkos, balik lagi, tapi apakah itu worth it apa enggak? Soalnya kalau kita lihat ada beberapa portal media yang bahas juga millennials dan Gen Z itu kayaknya nggak mungkin punya rumah di Jakarta. Ya, kalau buat gue sendiri, kalau emang cuma mampu sewa, ya udah nggak apa-apa. Yang penting energi gue masih terkumpul lumayan banyak. Gue bisa nabung, yang jelas. Terus gue juga bisa beli apa yang gue mau lah, at least. Tapi balik lagi, kita bahas pindah itu kalau lo lihat lagi dari POV yang lain, pindah itu capek banget ya. Bukan cuma rumah. Lo pindah kerja, ya otomatis lo capek untuk adaptasi. Lo capek untuk berkenalan dengan orang-orang baru lagi, mulai lagi dari nol. Gue nggak tahu, tapi itu terjadi di gue. Mungkin lo enggak, ya berarti itu bagus sih buat lo. Dan kalau lo mau tahu durasi bekerja sekarang di generasi Z atau Gen Z ini, lo bayangin aja di BBC dibilang 1,5 tahun
si Gen Z ini tuh pindah kerja 3 kali. Bukan tanpa alasan ya, karena itu akan jauh lebih menguntungkan mereka. Soalnya dari beberapa studi tuh, waktu Gen Z pindah dan nyari tempat lain, dia tuh bisa dapat kenaikan gaji 12%-an. Lo bayangin dalam 1 tahun setengah berarti at least 36% paling kecil lah. Itu dari sisi uang. Yang mana mungkin gue bisa bilang kebanyakan Gen Z juga nggak terlalu into ke lingkungan barunya ya. Jadi mereka keseringan lebih stick sama inner circle-nya mereka aja. Tapi itu kebanyakan ya, balik lagi. Ya gue nggak tahu kalau misalkan lo juga termasuk di situ apa enggak, sah-sah aja menurut gue. Bukan cuman itu juga sih, maksudnya pindah ini ternyata banyak banget sih hubungannya dengan hidup kita. Kita berpindah tujuan dari yang awalnya let's say mau menikah tiba-tiba tidak, kita pindah ke lain hati. Banyak sih, maksud gue banyak banget yang berpindah di hidup kita. Dan mostly semua perpindahan itu tuh menguras banget energi. Apalagi kalau lo tahu datanya, satu orang pacaran 1 tahun sekarang kurang dari 9% kalau menurut BBC di seluruh dunia. Jadi kebanyakan rata-rata sekarang durasi berpacaran itu kurang dari setahun. Yang lebih dari setahun itu cuma benar-benar sedikit banget dibandingin sama jumlah orangnya. Dan gue gak tahu ya apakah lo pernah ngalamin ini apa enggak, tapi yang jelas gimana kalau lo mulai lagi berkenalan dengan orang baru yang lo niatin kayak ini kayaknya akan jadi awal hidup gue yang baru, ini akan jadi pasangan gue dan lain-lain lah. Itu prosesnya panjang banget. Di samping energi, lo juga pasti ngeluarin uang lah. Dan gue yakin uang yang dikeluarin untuk effort itu juga nggak sedikit. Apalagi lo mau ada kepikiran untuk next stepnya lah. Apapun itu ya, lo mau nikah atau lo mau tidak menikah, ya terserah lo. Tapi lo bayangin gak sih kalau misalkan setiap tahun lo harus ganti, lo harus adaptasi sama orang baru lagi, mulai dari nol lagi. Emang lo gak capek? Emangnya energi lo sebanyak itu? Emangnya lo punya banyak waktu? Kalau ternyata waktu lo tinggal sedikit, gimana? Beberapa hal di generasi millennials dan Gen Z itu beda banget yang dilakuin waktu berpacaran. Mungkin kalau millennials lebih yang oke, kita konservatif, kita pacaran tujuannya untuk menikah dan lain-lain. Tapi di Gen Z enggak. Di Gen Z bisa aja kita berpacaran, mungkin tidak berpacaran juga gitu maksudnya. Dengan tujuan oke, let's have fun or something like that. Dan itu pun gak ngerubah apa-apa gitu loh. Jadi banyak banget hal yang terjadi di hubungan mereka yang mereka bisa casually bilang, oh oke, kita nggak pacaran nggak apa-apa, tapi tetap jalan. Banyak banget juga istilah-istilah baru yang gue nggak ngerti. Tapi yang jelas kalau misalkan lo harus ngalamin itu setiap tahunnya, mungkin let's say setiap 6 bulan, setiap 8 bulan gitu, lo harus kenalan lagi, PDKT lagi. Itu kayaknya capek banget gak sih? Balik lagi ke pindah rumah yang tadi ya. Gue bener-bener ngerasain pindah rumah tuh bukan untuk umur 30-an ke atas ya. Selain banyak banget hal yang terjadi di badan gue ya, kayak pegel dan apalah keseleo dan lain-lain. Si pindah rumah ini bener-bener nguras banget emosi gue. Karena mungkin gue mikirnya kalau misalkan gue nggak berangkat sekarang, kalau misalkan gue tidak masukin barang-barang itu sekarang, kalau misalkan selalu ada kalau misalkan. Intinya pindah rumah tuh capeknya berkali-kali ya. Bukan cuman 1 hari, bukan cuman 1 minggu. Ya mungkin sebulan capek lo baru hilang. Itu pun kalau kerjaan lo biasa-biasa aja. Kalau kerjaan lo lagi benar-benar padat juga, ya makin lah. Makin capek, makin terkuras energinya. Mentally capek, physically capek, ya sama aja sih. Buat lo yang pernah ngalamin putus juga, waktu lo harus pindah dari hati yang biasa lo sapa, lo sayang, dan lo harus pindah. Emang bisa sehari lo beresin itu semua? Kayaknya enggak deh. Emang bisa seminggu? Mungkin. Tapi emang sebanyak itu orang yang bisa move on dalam waktu seminggu? Lo emang gak inget sama historinya? Lo gak inget sama kenangan-kenangan manisnya? Masa sih? Buat gue, sekali lagi, gue mungkin orang yang benar-benar malas pindah. Mau itu rumah, mau itu kerja,
mau itu hubungan gue, kayaknya kalau selama itu baik-baik aja, gue orang yang pertama mungkin di dunia ini yang benar-benar menghindari untuk pindah. Gue nggak tahu. Kalau lo, apa lo suka pindah? Apa mungkin itu passion lo? Komen aja ya. Subscribe, follow, dan udah sih.